Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lola Alesia Bruginting, NIM 2530996, guru agama Katolik di SD Negeri 106824 Besamat, Kabupaten Deli Serdang. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan periode 4 tahun 2025 LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 4 SD Negeri 106824 Besamat dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan, terima kasih. Benar, depan gerak. Gerak, bersama pada ibu guru kita. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Alicia. Selamat pagi semuanya. Ibu lihat di pagi hari ini semua semangat. Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu di kelas 4 ini sudah sarapan tadi? Baik, bagus. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita ngapain dulu? Berdoa. Oke, siapa yang mau membawakan doa ke depan? Oke, silakan Oka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami belajar dalam kelas 4 ini. Ini juga Bapak memberkati teman kami yang tidak bisa sekolah pada pagi hari ini. Ini juga Bapak memberkati kedua orang tua kami yang ada di rumah. Amin. Oke. Ibu perhatikan di kelas ini ada yang tidak hadir. Siapa itu nakku? Dani. Satu lagi? Iren. Ada 2 orang yang tidak hadir, tidak datang. Tadi teman kita juga sudah mendoakan. Apa tadi doanya supaya teman kita itu lekas sembuh sehingga besok bisa berkumpul lagi bersama kita di kelas ini. Ngapain? Belajar bersama. Belajar bersama. Oke, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara ini, seperti biasa kita menyanyikan lagu apa? Lagu nasional. Oke, semua dalam posisi apa nakku? Oke.
Yesaya. Saya Bu. Ya, Kedatangan Mesias. kedatangan Mesias. Siapa lagi yang tahu? Saya Bu. Kedatangan Juru Selamat. Kedatangan Juru Selamat. Oke, masih ingat ternyata anak-anak ibu ya. Selanjutnya bagaimana Allah memenuhi janjinya dalam diri Yesus? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, Eva. Dengan kedatangan Mesias. Anak-anakku, ayo, ibu mau bertanya. Apa yang kalian ketahui mengenai Yesus? Siapa yang tahu? Oke. Yesus itu penuh kasih. Terus apa? Mau mengampuni dan suka menolong. Oke, selanjutnya ibu mau bertanya lagi nih. Ibu mau bertanya lagi ini. Siapa yang tahu bagaimana Yesus itu mewartakan kerajaan Allah? Siapa yang tahu? Mengajar para murid. Yesus itu mengajarkan para murid. Dengan cara itulah dia mewartakan. Coba lagi. Kamu beri contoh. Kamu sebutkan hal-hal baik apa saja yang dilakukan Yesus. Ayo. Ibu. Ya, Niko. Mujizat. Membuat mujizat. Orang mati. Memaafkan seorang wanita penzina. Memaafkan. Berarti Yesus itu juga mau memaafkan, mau memberi mujizat. Terus apa lagi? Mau membangkitkan. Ibu mau tanya, menurut kamu bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana cara kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau menjawab? Ibu. Ya. Berdoa rendah hati dan memohon ampun kepadanya. Dengan cara berdoa, dengan cara rendah hati. Dan apa tadi? Dan memohon apa anakku? Memohon ampun. Pernah memohon ampun ini? Pernah berdoa? Pernah berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan? Bagus. Pada hari ini anakku, tujuan pembelajaran kita mengenai peserta didik memahami bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah itu melalui perumpamaan serta mewujudkan semua itu melalui sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Serta peserta didik mampu menceritakan kembali isi perumpamaan tentang anak bungsu. Mewartakan kerajaan Allah itu anakku menyampaikan berita atau kabar tentang kerajaan Allah, yaitu pemenuhan rencana penyelamatan Allah bagi manusia melalui perbuatan apa? Baik. Baru apa lagi? Teladan hidup. Tuturan kata. Tuturan kata apa itu anakku? Yang bagaimana? Tuturan kata yang yang baik. Dan tindakan mukjizat. Tindakan mukjizat dari siapa? Dari Allah itu sendiri. Perumpamaan berisi tentang apa? Tentang cerita pendek dan sederhana yang dikisahkan oleh Yesus untuk apa anakku? Untuk membantu murid-muridnya dalam memahami makna kerajaan
lebih gampang untuk apa? Untuk menangkap apa isi pokok dari yang disampaikannya. Contohnya ada nih, ada contohnya Ibu buat di situ. Apa itu? Dari Lukas 12 ayat 11 sampai dengan 32 yang berkisahkan tentang perumpamaan anak hilang. Ayo. Perumpamaan tentang anak hilang. Mau tahu tidak? Mau tahu nggak? Cerita tentang itu. Mau? Ibu ada video mengenai kisah itu. Mau nggak anak-anak ibu ini melihat videonya? Mau. Sekarang kamu menyaksikan ya. Menyaksikan video yang ibu beri ya. Para pemimpin agama heran, mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat. Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Oke, kita sudah bersama-sama menyaksikan video mengenai apa tadi? Senang nggak nonton videonya? Sudah dicerna belum apa isinya? Sudah? Oke, karena kamu sudah mencerna, sudah melihat video yang sudah ibu tampilkan, ibu mau memberi tugas kepada kamu semua. Oke? Di sini ibu akan membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya seperti ini. Ini di sini anakku ada gambar nih. Gambar tentang apa ini? Tentang anak bungsu. Sama nih sama yang ibu tampilkan di depan. Ya, sama. Nanti setiap kelompok tugasnya kamu tempel di sini. Sini. Dan ketua kelompok kamu nanti maju ke depan untuk mempresentasikan. Bisa? Bisa. Oke, sebelum ibu memberi ini, kayaknya anak-anak ibu ini dulu semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Karena kamu sudah semangat, ibu akan membagi apa? Tugas. Ya. Oke, di depan kamu sudah ada ya tugas, sudah ada gambar. Saatnya kamu menggunting dan kamu bekerja sama bersama teman kamu itu memilih mana yang cocok, cerita pertama, cerita kedua, dan kamu lengketkan. Bisa nakut? Bisa. Oke. Kalau misalkan ada yang belum jelas, kamu bisa bertanya kepada ibu ya. Oke anak-anakku, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, coba dulu ketua kelompok mengangkat semua. Ketua kelompok mengangkat hasilnya. Tunjukkan ke ibu. Oke. Siap untuk presentasi? Siap. Oke, yang pertama kita tampilkan
memberi tugas kelompok kepada kamu. Kamu mengerjakan dengan baik dan ibu senang sekali melihat hasilnya. Selanjutnya, ibu lagi memberi tugas mandiri. Setelah ibu baca, ibu juga senang sekali. Karena apa? Tugas yang kamu kerjakan itu 96%. Wow. Rata-rata benar semua. Berarti ibu bisa menyimpulkan anak-anak ibu ini paham, mengerti dari apa yang sudah ibu sampaikan. Baik, di sini ibu mau memberi kesimpulan. Cerita yang kita pelajari tadi mengisahkan tentang perumpamaan Yesus tentang anak bungsu yang hilang. Anak bungsu meminta apa tadi? Warisan. Lalu dia pergi kemana? Ke suatu tempat untuk apa tadi? Menghabiskan. Menghabiskan apa? Uang. Setelah uangnya habis, muncullah penderitaan. Penderitaan apa tadi nakku di situ? Kelaparan. Dalam keadaan susah, ia menyadari apa? Bahwa yang dikerjakannya itu tadi merupakan perbuatan yang salah. Dan ada perasaan menyesal. Ia pun berani bangkit dan kembali kepada siapa tadi? Kepada ayahnya. Bagaimana tadi ayahnya, nakku? Menerimanya. Terus apa tadi kok? Membuat apa tadi dia setelah menerima? Dibuatnya lagi sebuah pesta. Karena apa? Anaknya yang sudah hilang kembali. Sikap anak bungsu itu tadi, anakku, menggambarkan sebuah pertobatan. Karena apa? Anak-anak bungsu tadi menyadari kesalahan. Karena dia menyadari kesalahannya, dia bangkit kembali kepada siapa? Kepada bapaknya. Tobat bukan hanya sebuah penyesalan, tetapi juga pembaharuan hidup. Allah digambarkan sebagai Bapa yang penuh kasih. Jadi Bapa yang ada di dalam perumpamaan kita merupakan Allah itu sendiri yang mempunyai kasih. Dia membuka tangannya, merangkul anaknya yang kembali meskipun sudah melakukan sebuah kesalahan. Bapa yang penuh kasih, murah hati, dan apa tadi? Pengampun yang selalu menantikan kembali anak-anaknya. Artinya apa, anak-anakku? Anak-anak ibu yang di sini pun kalau sudah melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa kepada siapapun itu, kita harus berani apa? Berani meminta maaf kepada sesama dan kepada siapa? Tuhan. Mengerti? Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang baik hati, penuh kasih, dan dasar iman dalam kerajaan Allah. Jadi, ayo anak-anakku, setelah kita mempelajari ini, bersama-samalah kita berani apa? Mengakui kesalahan kita
Masih adakah yang ingin kamu pertanyakan? Tidak? Paham? Festus paham aku apa yang ibu sampaikan? Paham? Oke, paham. Ada pertanyaan refleksi untuk diri kamu. Pertanyaan refleksi dengar-dengar. Apakah aku pernah melakukan dosa dan kesalahan? Oke. Apakah dosa dan kesalahanku dapat menyakiti hati orang tua, kakak, adik, guru, dan teman-temanku? Apakah aku pernah meminta maaf atas dosa dan kesalahanku? Bagaimana perasaanku ketika mereka memaafkan aku? Apakah aku mau memaafkan kesalahan orang lain? Bagaimana perasaan orang lain yang aku maafkan? Oke, dari 3 refleksi yang ibu pertanyakan tadi, kita mulai dari sekarang mengubah cara pikir kita, perbuatan kita, supaya kita itu disenangi oleh Tuhan. Ibu mau membagikan PR kamu ya. Ada PR kamu nanti dikerjakan minggu depan, dikumpulkan kepada ibu. Nah, PR-nya ya nak, dikerjakan di rumah ya. Nanti kalau tidak paham mengenai tugasnya bisa kamu tanyakan di WA group. Ada kan WA group kita? Ya, ayo. Ini nanti minggu depan semua harus sudah selesai.